Untuk menanggulangi masalah kebodohan sosial atau kurangnya wawasan, kita harus perbaiki diri kita. Kita harus mendeteksi kecerdasan anak kita dengan tidak melihat beberapa nilai raportnya. Halo, selamat pagi warga YouTube. Jadi gue ada sebuah Instagram gue yang gue lihat ada kalimat yang gue suka nih dari Muhammad Arya Gandhi Al-Fatih. Jadi ada statement dia yang bikin gue wah iya bener juga ya. Jadi kalau lu udah jelek setidaknya bersih dan wangi, kalau udah jelek setidaknya jangan bodoh. Banyakin wawasan dan informasi sosial, apapun, musik, politik, pengetahuan umum, dan lain-lain. Jadi kalau lu udah jelek, jangan minderan, jangan pendiam. Gimana orang mau kenal sama lu, dekat sama lu aja ngindar, gak mau bersosialisasi. Terus kalau lu udah jelek, jangan katrok, belajar make up, stylish, jadi gak malu-maluin kalau diajak nongkrong. Bangke ini udah. Jadi kalau lu udah jelek, jangan jadi beban. Belajar skill apapun, masak ya, komputer, bahasa, atau bagusin public speaking lo. Jadi lo tuh bisa diandalkan sama circle lo. Terakhir, kalau lo udah jelek, jangan join klub. Ya apalah, gua mah. Atau cantik itu yang penting hatinya, sumpah, bullshit man. Jadi kita harus berubah, perbaiki kualitas diri. Jangan ngejoglok aja nunggu orang lain ngertiin lu, tapi lu nya sendiri nol, gak bisa diandalkan. So, langsung gua abadikan pola pikir lu. Keren ya. Ini gua ingin share sebuah informasi mengenai bagaimana cara mendeteksi kecerdasan anak. Jadi untuk menanggulangi masalah kebodohan sosial atau kurangnya wawasan, kita harus perbaiki diri kita. Kita harus mendeteksi kecerdasan anak kita dengan tidak melihat beberapa nilai raportnya. Jadi kita harus paham ranking 1 bukanlah kunci sukses. Untuk cara mendeteksi kecerdasan anak yang tepat, gue rasa lo udah pernah banyak. Mereka yang ranking 1 sekarang kehidupannya bagaimana. Jadi mungkin kalian semua selama ini melihat kecerdasan anak berdasarkan ranking, tapi tahukah selama ini kita salah. Ada ilmu dan tips yang mendeteksi kecerdasan anak lewat nilai raport yang ada perhitungannya. Jadi kita nih para orang tua, para calon orang tua bisa melihat potensi anak yang kita miliki. Pasti kita juga sering melihat anak raport selesai pembagian, tapi kadang kita hanya melihatnya saja. Jika dapat ranking, ya udah biarin. Jika enggak, ya udah tinggal ngambil raport doang, tidak ada koreksi. Padahal untuk mengetahui kemampuan, kecerdasan, potensi anak sangat penting juga, karena bisa dikembangkan, didukung agar lebih maju dan lebih sukses nantinya. Ini ada ditemukan oleh akun Facebook Dian Agustin. Terima kasih untuk Diana Agustin. Dia menuliskan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kita ya, yang ingin menjadikan anak sukses nanti. Jadi kita share lagi informasi ini. Kita share berita-berita yang positif untuk menyeimbangkan berita-berita negatif di internet. Jadi akhir bulan Desember itu ada penerimaan raport buat putra-putri. Kita bahagia, ceria, kan, ambil raport. Dan ini ada tips yang sudut pandang yang mungkin berbeda yang bisa kita telah. Jadi raport adalah progress report pembelajaran, laporan perkembangan anak kita selama 1 semester dalam menempuh materi pelajaran. Jadi ini bukan hasil akhir, jadi
di garis mulu. Oleh karena itu, saat menerima rapot, kita harus lakukan hal-hal berikut ini. Pertama, tutup rapot terlebih dahulu. Kita langsung tutup. Jadi tanyakan kepada anak kita, pelajaran apa yang kamu sukai dan siapakah guru yang dia sukai. Ini akan berpengaruh terhadap nilai di dalam rapot. Jadi belajar itu adalah hasil kerja mental emosional kita, EQ, yang kemudian mengarahkan kemampuan kognitif kita, IQ. Jadi untuk merespon, untuk memperoleh nilai-nilai belajar, ini tergantung siapa gurunya dan dia sukanya apa. Mungkin materi ini ada pada tidak semua anak sama. Seperti ada yang suka berenang, ikan, ada yang suka manjat pohon, main monyet, tupai, ada yang suka berlari, seperti itu. Yang kedua, baru deh kita buka raport. Ya, kita harus fokus pada nilai tertinggi yang ada di raport. Jadi kita harus fokus pada nilai tertinggi. Coba cek pelajaran yang diminati anak dan guru yang dia sukai tadi setelah pertanyaan pertama. Jadi sekali lagi, kita harus fokus pada nilai tertinggi, karena disitulah kelebihan anak kita. Itulah anugerah terindah yang Allah berikan dan kita harus syukuri. Dan juga sebagai orang tua kita harus senyum dan ucapkan kalimat yang berisi pujian, apresiasi, dan penghargaan. Ini harus tulus kepada anak kita atas prestasinya. Perhatikan nilai-nilai yang tertinggi dan nilai-nilai pelajaran yang rendah. Ini poin yang perlu kita diskusikan. Jadi secara sederhananya kita memudahkan kita untuk memetakan otak kanan dan otak kiri si anak. Jadi contohnya otak kiri, matematika, IPA, sains, fisika, kimia, biologi, teknik. Otak kanan, bahasa, seni, IPS, olahraga. Jika anak kita dominan di otak kiri, maka arahkan nantinya ke jurusan yang sesuai dengan bidangnya. Jika ini adalah berpotensi untuk menjadi kecerdasan sekaligus penjurusan. Jadi jangan sekali masa anak yang pelajarannya dominan otak kanan, misalnya untuk kuliah menengah jurusan otak kiri, matematika atau IPA, kedokteran. Jadi kita harus merasa kasihan kepada anak, ini bisa menjadi beban mereka karena memang bukan di situ passionnya dia. Jadi hasil akhirnya malah jadi kurang maksimal nanti. Tanyakan kepada anak Anda nilai pelajaran yang rendah, mengapa bisa terjadi dan bagaimana solusi selanjutnya. Inilah peran orang tua. Kita harus berdiskusi. Kita menjadi fondasi jiwa dan mental anak. Kita harus jadi penguat. Jadi kita harus menerima apa adanya, maafkan diri kita, ikhlas atas kekurangannya, sehingga memotivasi untuk diperbaiki. Jadi kita tanamkan di sini adalah kecerdasan spiritual, keimanan yang kokoh dibangun dengan bahwa manusia memiliki kelebihan juga kelemahan. Maka latihlah anak untuk belajar menerima diri apa adanya, dan kita fokus pada kelebihan, tidak berfokus terlalu lama di sisi kelemahan. Lalu yang kelima ini, jangan sekali-kali kita membanding-bandingkan dengan anak lain, karena anak kita unik, hanya satu di dunia, tidak ada duanya. Bakat, minat, kecerdasan, modalitas belajar dan potensi yang khas yang berbeda dengan anak lain. So jangan dibanding-bandingin, karena putri kita, anak kita tidak ada bandingannya. Lalu ini adalah tulisan dari sahabat yang juga perlu kita perhatikan. Jadi berhentilah untuk memamerkan ranking. Jadi yang terpenting itu pendidikan itu bukan ranking. Jadi kita harus paham hakikat dari pendidikan itu adalah menjadikan anak kita mencintai aktivitas membaca untuk mencari pengetahuan. Jadi jika kita sudah memiliki minat pengetahuan untuk mencari tahu, membaca, jadi kita bisa berpikir secara logis dalam mengambil keputusan. Kita bisa tahu
nilai-nilai yang benar, yang salah, dan lebih lagi kita bisa mengembangkan bakat-bakatnya. Juga kita harus punya mental semangat juang untuk mewujudkan apa yang diinginkan secara disiplin dan konsisten, juga tanggung jawab. Yang kedua, berhentilah Anda menjadikan ranking sebagai kunci dari keberhasilan. Ketika kita menjadikan ranking menjadi bukti keberhasilan pada anak ini, dampak besarnya adalah kita berfokus. Kenyataannya tidak. Saat anak mencintai membaca, maka mereka menguasai banyak pengetahuan. Tidak peduli apakah mereka punya ranking baik atau buruk. Jadi saat anak kita berpikir logis, maka mereka akan mampu membangun visi dan impian mereka. Visi dan impian ini tidak bisa dinilai dari per semester, dan kita hanya bisa membandingkan. Itu tidak bisa. Anak-anak tahu nilai yang benar, mana yang salah, mereka punya integritas. Jadi raport itu bukan amal baik dan buruk di akhir, bukan. Raport ini hanya catatan yang tidak bisa diperbaiki. Raport bukan hasil akhir, ia adalah catatan hasil belajar, dan ini masih bisa direnovasi dan diperbaiki. Semua ismiyati lulus. Cukup sekian informasinya. Jadi dengan kita mengetahui gimana kecerdasan anak kita, nanti anak kita bisa menjadi lebih hidup dan berwawasan, lebih kritis lagi. Cukup sekian dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum.